Jadi inti dari bahasan pagi ini, antum semua adalah seorang peruqyah, dan ruqyah ini milik umat yang diwariskan oleh yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam, dan diwariskan kepada para ulama dan kita kepada umatnya. Maka antum tidak harus jadi ustadz dulu, tidak harus jadi kiai dulu, atau mungkin antum tidak bernasab sebagai habaib. Cukup antum meyakini bahwa Al-Quran ini adalah kalamullah, bukan makhluk, tapi ucapan Allah atau firman Allah. Yakini itu dalam hati bahwa Allah Subhanahu wa taala, inna wa'dallahi haq, janji Allah ini benar, dan apa yang Allah katakan, Allah kabarkan dalam Al-Quran bahwa Dia menurunkan Al-Quran ini untuk penyembuh dan rahmat untuk orang-orang beriman, benar adanya. Maka mulailah meruqyah, mulai dari meruqyah diri sendiri, keluarga, dan teman-teman terdekat. Dakwahkan terus tauhid ini insyaallah. Bagaimana cara meruqyah mandiri, ruqyah diri sendiri? Ruqyah mandiri sangat mudah sekali dipelajari, sangat mudah sekali dilakukan. Ini antum bisa lihat di YouTube juga banyak. Bisa mungkin dari guru-guru antum. Mau langsung rujuk dengan hadis juga bisa. Bagaimana Rasulullah SAW meruqyah dirinya ketika beliau hendak wafat, Siti Aisyah. Juga sebelum tidur, yang sebagian ikhwan kita mengenalkannya dengan istilah mandi ayat. Itu sama dengan ruqyah, cuman beda nama. Dari dulu pun sudah ada ruqyah ini, cuman istilah dan penyebutannya boomingnya sekarang bahasa ruqyah. Mungkin dulu bahasanya doa, jampi, atau mungkin dan yang lainnya. Nah, cara ruqyah mandiri sangat mudah. Pertama, siapkan antum harus berwudu dulu. Berwudu dulu, suci dulu. Bagaimana kalau yang head? Sama, berwudu saja dulu. Wudu dulu, lalu duduk menghadap kiblat dalam keadaan suci. Bagusnya ini setelah sholat 2 rakaat. Nah, bacakan ayat-ayat yang antum hafal. Al-Fatihah misalkan. Baca dengan tartil, pelan-pelan, bersuara. Kumpulkan tangan di mulut seperti orang berdoa, tapi dia agak menempel telapak tangan ke dekat mulut. Bacakan semisal Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq, An-Nas. Dan setiap ayat, setiap selesai satu surat, misalkan Al-Fatihah, waladhdallin, tiupkan. Lalu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dan seterusnya sampai wa huwal aliyyul azim. Tiupkan lagi. Terus Al-Ikhlas, walam yakun lahu kufuwan ahad. Tiupkan lagi ke telapak tangan tersebut. Sampai Al-Falaq dan An-Nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan lagi. Setelah itu usapkan ke seluruh tubuh, dari mulai kepala sampai bagian tubuh yang terjangkau, dan simpan di tempat yang biasa menderita sakit untuk yang sakit. Mulai digosok-gosokkan di area sana sampai keluar sendawa kalaulah ada sendawa. Ini minimal kita bisa buktikan ketika kita memang benar-benar melaksanakan sholat. Misalkan di masjid sudah azan, kita benar-benar malas sekali untuk sholat. Coba wudu langsung bacakan ayat ruqyah mandiri ini. Insya Allah rasa bahasa Sunda itu haroream, malas untuk beribadah, yang akan bangkit, akan bersegera menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa difahami, dan barangkali kurang jelas silahkan berkomentar di grup ini. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat yang kita pelajari pagi ini. Cara ruqyah mandiri sangat mudah. Dan kalau misalkan butuh videonya, antum bisa lihat di YouTube atau di kajian-kajian kita di masjid-masjid Tempo dulu. Banyak sekali cara meruqyah mandiri. Cara meruqyah anak bagaimana? Cara meruqyah anak hampir sama dengan ruqyah mandiri, hanya kita bacakan telapak tangan dan usapkan ke anak kita yang balita, yang masih bayi misalkan. Nanti di bahasan selanjutnya atau di hari-hari yang lain kita bahas tentang hal ini insyaallah. Barakallahu fikum. Allahumma inni na'udzubika min ilmi la yanfa' wa na'udzubika min qalbi la yakhsha
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan barangkali ada yang mau berkomentar positif, menambahkan, atau mungkin menambah kajian dari dalil yang lain, atau mungkin bertanya, insya Allah kita jawab yang kita bisa jawab. Barakallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma aftah lana wa lakum futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fattahu ya alim. La hawla wa la quwwata illa billah. Dalam zikir pagi ada sebuah kalimah, ada sebuah kalam yang kita dawamkan baca 1 kali atau 10 kali atau 100 kali. Lafaz itu yaitu ya yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada umatnya, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini bersumber daripada hadis Abdullah bin Maslamah dari Malik, dari Sumai, dari Abu Salih. An Abi Hurairah radhiyallahu an annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka baginya mendapatkan pahala seperti membebaskan 10 orang budak, ditetapkan baginya 100 kebaikan dan dijauhkan darinya 100 keburukan, dan baginya ada perlindungan dari godaan syaitan pada hari itu hingga petang, dan tidak ada orang yang lebih baik amalnya dari orang yang membaca doa ini kecuali seorang yang mengamalkan lebih banyak dari itu. Allahu a'lam. Ini hadis sahih insyaallah. Nah, ketika kita mengamalkannya, kita sudah mengamalkan satu sunnah di pagi hari. Dan awali hari-hari kita dengan sunnah, isi hari-hari kita dengan amalan-amalan yang Rasulullah SAW ajarkan dan contohkan. Ada banyak kisah yang sangat menarik seputar lafaz ini, seputar amalan yang diamalkan oleh Rasulullah, terutama kita sebagai peruqyah. Salah satunya itu dalam kitab As-Sarimul Battar fi Tasaidi Lissaratil Ashrar, atau juga dalam kitab, kalau tidak salah, Wiqayatul Insan minal Jinni wa Syaitan. Kedua kitab ini dikarang oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali, yang mana dalam kitab tersebut diceritakan bahwa beratnya jin masuk ke dalam tubuh peruqyah ketika meruqyah, karena ada lafaz yang pernah dibaca oleh peruqyah di pagi hari, lafaz la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi salah satu kisah yaitu ketika Syekh Wahid Abdul Salam Bali meruqyah satu keluarga, ada sekitar 7 atau 5 orang keluarga tersebut diruqyah oleh Syekh Wahid, dan semuanya kesurupan. Cuman satu orang yang ketika ditanya kenapa kamu tidak memasuki, jadi kisahnya keluarga ini terkena sihir, semuanya kena sihir dan dikeluarkan satu-satu. Hanya satu orang di keluarga tersebut yang tidak kena. Dan ketika Syekh Wahid bertanya kepada salah satu jin yang masuk ke dalam salah satu anggota keluarga, kenapa kamu atau kalian tidak memasuki tubuh pemuda ini, jasad pemuda ini? Maka jin tersebut menjawab,
pemuda ini membaca setiap hari 100 kali lafaz la ilaha illallah dan syarikalah dan seterusnya. Maka benar apa yang dikatakan Nabi, terlindung dari keburukan setan sampai petang hari kalau dibaca pagi hari, dan kalau dibaca petang hari terlindung dari keburukan setan sampai pagi hari, semalam suntuk dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi satu kisah, ini dituturkan oleh peruqyah yang menuturkan kepada Syekh Wahid bahwa dia meruqyah suami istri yang terkena sihir tafrik, sihir pemisah. Maka diruqyah suami istri ini dan keluarlah jinnya. Bahkan si peruqyah ini menantang, ayo silahkan kalian keluar atau masuk ke dalam tubuhku. Maka jin ini berusaha masuk dan malah menangis. Kenapa menangis? Tidak ada jalan bagi kami untuk memasuki tubuhmu karena terhalang hijab yang sangat kuat. Apa itu? Adalah la ilaha illallah ada syarikalah dan seterusnya yang kau baca tiap pagi 100 kali. Masya Allah. Maka kalau kita menyibukkan diri atau kita berusaha menolong orang, persiapkanlah benteng yang baik. Benteng ini sangat perlu, jangan sampai kita meruqyah kemudian pulang sakit dan jin berpindah kepada kita. Banyak kisah ketika seorang peruqyah berusaha mencari jalan kesembuhan atau mengikhtiarkan kesembuhan untuk pasiennya dan pulang dalam keadaan demam, meriang. Bahkan ada kisah di Aceh sana. Ini kisah ketika kami ikut daurah di Jakarta waktu itu. Dikisahkan oleh Ustaz Zainaidi yang di Trans TV. Jadi ada seorang meruqyah seorang yang terkena gangguan sudah 30 tahun. Dia menderita lumpuh 3 tahunan lah kalau nggak salah. Dia ruqyah dan jinnya keluar. Akhirnya si ibu ini bisa berjalan kembali. Bisa berjalan seperti semula, seperti 3 tahun yang lalu. Ini sungguh menakjubkan. Kemudian peruqyah ini pulang dan 3 hari kemudian sakit tiba-tiba dan lumpuh kemudian meninggal. Wallahu a'lam. Ini meninggalnya karena apa? Tapi menurut kabar yang beredar bahwa peruqyah ini terkena serangan balik. Ini fenomena serangan balik apakah ada dalam dunia ruqyah? Ada. Fenomena serangan balik ada dalam dunia ruqyah. Hanya kita jangan sampai membesar-besarkan perkara ini, karena tugas seorang peruqyah adalah menjalankan syariat tibun nabawi kepada pasiennya tanpa imbalan dunia, tanpa imbalan balas budi. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang akan membalas insyaallah. Kalau begitu sangatlah berbahaya meruqyah ini. Tidak, ikhwah. Kita dalam posisi seorang mujahid fisabilillah, menolong saudaranya terutama akidah. Dan kalaupun nanti kita meruqyah orang tersebut tidak sembuh, ketahuilah ada sesuatu yang kita sembuhkan yang sangat berharga dalam dirinya. Apa itu? Imannya. Tidaklah mengapa, kesembuhan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha meyakinkan mereka untuk hijrah dari mulai zulumati dan nur, dari keburukan-keburukan menuju kebaikan-kebaikan, dari amalan-amalan bid'ah menuju amalan-amalan sunnah, dari amalan-amalan dari akidah yang menyimpang menuju akidah yang lurus. Maka itulah kesembuhannya hakiki. Ketika seorang mulai berubah, yang tadinya tidak berkerudung menjadi berkerudung, misalkan berhijab, atau yang tadinya meninggalkan sholat 5 waktu dengan berjamaah, sekarang aktif atau berjamaah setiap waktu untuk laki-laki dan sholat tepat waktu. Yang tadinya suka menggibah, dia berhenti menggibah. Yang tadinya meninggalkan sunnah, perkara yang kecil-kecil pun ditinggalkan, sekarang mulai pakai jalan sunnah. Itulah kesembuhan yang hakiki. Jadi bukan kesembuhan seorang langsung sembuh dan meninggalkan amalan-amalan ibadah. Kita tawarkan kepada mereka, inilah jalannya. Ketika antum
ketika pasien ini mereka ingin sembuh, maka ikuti jalan ini insya Allah. Karena syaitan ini tidak akan kuat, dia akan berpikir dua kali ketika memasuki sebuah jasad, satu jasad, sekalipun itu sehat setan sihir, berpikir dua kali bagaimana dia memasuki satu jasad yang di jasad tersebut dia akan tersiksa dengan amalan-amalan harian. Dia akan tersiksa ketika korbannya ini membaca Al-Quran panas. Dia akan tersiksa ketika korbannya ini tahajud. Dia akan tersiksa ketika korbannya ini duha. Dia akan tersiksa ketika korbannya ini mengosongkan perut. Dia akan tersiksa ketika korbannya ini bersedekah. Terus tersiksa. Bahkan setan bukan berpikir dua kali. Wah, kecuali memang ada setan yang sifatnya setan sihir, dan itu sangat lemah. Sangat lemah, ikhwah. Jadi kita tawarkan amalan-amalan sunnah untuk benteng mereka dan kebiasaan harian mereka, sehingga mereka terbebas secara tidak langsung, secara tidak sengaja mereka terlepas dari belenggu-belenggu setan laknatullah alaih. Kembali kepada serangan balik dalam dunia ruqyah. Serangan balik itu ada, hanya saja kita menganggapnya ini, anggaplah ini peperangan, anggaplah ini jihad fi sabilillah. Ketika kita dihadapkan dengan panah-panah yang melesat di angkasa, ketika kita dihadapkan dengan tombak-tombak yang menghujam, ketika kita dihadapkan dengan kilatan-kilatan pedang, itulah ujiannya. Karena yang kita lawan adalah aduwwum mubin, musuh yang sangat nyata. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Bukankah telah ku tunjukkan kepada kalian wahai anak Adam, ada ta'budu syaitan, jangan sekali-kali kalian menyembah setan, mengikuti apa yang diinginkan setan. Innahu lakum aduwwum mubin, sungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagimu. Maka jadikan setan ini musuh, jangan jadikan kawan. Itu musuh yang sangat nyata, musuh buyutan. Ketika kita meruqyah, setanlah itu yang ada di dalam tubuh. Karena jin muslim, jin itu ada dua, ada jin muslim dan jin kufur, jin munafik. Jin muslim disebutlah jin, dan jin kafir itulah namanya setan. Setan dari kalangan jin, ada setan dari kalangan manusia. Maka ketika kita meruqyah, yang ada dalam jasad tubuh seorang korban itulah setan. Karena jin muslim tidak mungkin memasuki tubuh seorang uh, dengan maksud tertentu. Misalkan dia sebagai khodam, kecuali jin-jin munafik yang tidak tahu ilmunya. Karena kita dengan mereka punya misi yang sama, punya tugas yang sama dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Bukan untuk mengganggu, bukan untuk masuk ke dalam tubuh, bukan untuk memoroti, bukan untuk uh, melakukan kezaliman dalam tubuh manusia. Maka ketika jin masuk ke dalam tubuh manusia, itulah jin zalim yang disebut setan. Hantam mereka dengan ayat-ayat Al-Quran dan pukul-pukul lah. Ada tahapan-tahapannya, dari mulai menyentuh, meniup, menepuk, sampai memukul. Rasulullah memukul punduk seorang yang terkena sihir gila atau seperti gila dengan kalimat ukhruj ya adu wallah, keluar kalian wahai musuh-musuh Allah. Lihat. Lalu bagaimana untuk mengatasi serangan balik ini? Pertama, persiapkan diri sebelum melakukan ruqyah. Persiapkan hati, luruskan niat, jangan sampai kita meruqyah atau berperang tanpa persiapan. Niatkan lillahi ta'ala, menolong saudaranya, terutama menolong akidahnya. Ya, jangan langsung bacakan Quran, tapi ajak bicara dulu, dialog dulu. Karena mengobati tanpa tahu sebab atau sumber masalah sama seperti mengusir lalat, kita lupa apa yang menyebabkan lalat itu datang. Ada konsep lalat dan sampah. Ini banyak diceritakan para peruqyah. Konsep lalat dan sampah ini semisalkan begini. Dalam suatu ruangan ada banyak lalat sekali.
lalat banyak di sana sini, nempel di perabot, nempel di sofa, mungkin nempel di tembok dan segala macam. Kita berusaha usir lalat tersebut dengan pestisida atau apa, dikeluarkan atau fogging. Keluar, lalat semuanya mati, sebagian keluar. Ruangan pun jadi bersih. Ketika wangi sudah tidak ada, lalat kembali. Rame lagi. Lalat nempel di sofa lagi, di vas bunga lagi, nempel di tembok lagi. Kita usir lagi. Kita ganti metode mungkin. Coba kita pakai obat nyamuk. Diusir, dan obat nyamuk habis, lalat kembali lagi. Seharusnya kita berpikir sejenak, kenapa lalat bisa sampai masuk? Kita cari tahu penyebabnya. Apa yang menyebabkan lalat masuk? Apakah itu karena ada bangkai atau kotoran di dalam ruangan tersebut? Itu cara paling efektifnya. Usir keluarkan kotorannya, bersihkan sampahnya, insya Allah cukup sekali pembersihan lalat dan lalat tidak akan kembali. Sama seperti ruqyah, kita meruqyah berkali-kali dia sakit lagi. Seminggu kemudian kita ruqyah lagi, seminggu kemudian dia sakit lagi, datangi meruqyah kepada kita. Harusnya kita tanya, apa ini penyebabnya? Cari tahu penyebabnya. Karena gangguan jin ini berbeda-beda. Ada mulai dari gangguan biasa, karena mungkin kegoncangan jiwa, ada karena sihir, ada karena faktor jin nasab, ada penyebabnya ini karena dia mengamalkan amalan-amalan di luar sunnah, ritual-ritual tertentu, atau puasa-puasa yang sifatnya puasa-puasa Hindu. Ada mungkin dia juga memiliki benda-benda keramat, itu penyebab. Atau mungkin dia terkena sihir kiriman, atau sihir mungkin sihir tafrik, dan sihir-sihir yang lainnya, sihir malbun. Atau juga mungkin dia terkena ain, bisa juga, itu penyebab juga. Cari tahu penyebabnya dan caranya berbeda-beda. Sihir bagaimana cara mengatasinya, insya Allah nanti kita bahas di waktu ke depan. Berbicara mengenai sebab-sebab gangguan jin, dan ini sangat penting sebelum kita melakukan terapi ruqyah. Sekali lagi ini bukan mengajari tapi hanya berbagi. Sebab-sebab ini ada banyak sebetulnya. Hanya beberapa yang kita ceritakan pagi ini. Salah satunya penyebab gangguan jin yaitu lemahnya hati seseorang yang terkena gangguan. Ketika seseorang kena masalah yang besar, berat, depresi, stres, dan dia melamun sangat dalam, akhirnya gangguan itu datang. Dan setan pasti sangat suka ketika hati ini kosong. Kosong dari zikrullah, kosong dari mengingat Allah, kosong dari amal-amal agama. Maka syariat ini mengajarkan ketika kita mendapatkan masalah yang sangat berat, kembalilah kepada Allah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Memohon pertolonganlah kalian dengan cara sabar dan sholat. Tidak ada jalan lain. Sabar, sholat, sabar, sholat. Terus maju hadapi masalah. Karena masalah ini bukan bagian dari beban. Tapi masalah ini butuh jawaban. Bukan untuk dihindari. Ketika seorang akan menaiki tangga tertentu atau menaiki tingkat tertentu, anak SMP ke SMA atau mungkin SD ke SMP, mereka pasti dihadapkan dengan ujian. Mas'alatun sa'ala yas'alu, pertanyaan, maka butuh jawaban, bukan butuh penghindaran. Jangan hindari masalah, hadapi masalah. Ketika depresi itu datang, orang kosong pikiran, melamun, dan masuklah gangguan. Bagaimana cara mengatasi orang seperti ini? Ada dua metode. Pertama, ruqyah. Tapi yang paling tepat adalah tazkiyatun nufs atau pembersihan jiwa. Ajak dialog, ajak ngobrol, gali masalahnya, kuatkan hatinya, dan terakhir bacakan ayat-ayat Al-Quran standar. Bacakan ayat-ayat ruqyah, surat Al-Jin 1-10 terutama, dan ayat kursi. Insya Allah orang akan mulai terbuka hatinya dan menerima kebenaran. Langsung kita kasih benteng dengan amal-amal sunnah, sibukkan diri dengan ibadah. Karena hidup ini sementara, sudahlah. Ceritakan kepadanya tentang kematian, bahwa akan ada satu masa kamu kehilangan waktu-waktu berharga daripada mengingat Allah SWT.
Nah, hidup ini sementara, jangan putus asa berlebihan. Kuatkan hatinya terus. Ini cara mengatasi orang yang eh, lemah hatinya. Orang yang lemah hatinya biasanya gampang kesurupan. Dari manapun misalkan ke tempat angker dia langsung nyurup. Ini orang-orang yang lemah hati biasanya terjadi pada perempuan atau wanita atau akhwat. Ketika camping atau misalkan tempat-tempat sunyi, setan akan mudah masuk kepada orang-orang ini. Maka jalan terbaik bagi mereka adalah kuatkan hatinya, ajak mereka beribadah, pahamkan dengan agama dan tujuan hidup. Untuk apa dia hidup? Nah, untuk apa namanya misi mereka, visi mereka untuk menjalani kehidupan ini. Bukan untuk membuang-buang waktu, tapi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dekatkan dia dengan Allah. Insya Allah ketika dia kuat hatinya, benteng itu, imun itu terlindungi dengan sendirinya. Kemudian selanjutnya, penyebab gangguan jin itu bisa dari eh, faktor jin keturunan. Jadi ada perjanjian kuat leluhur mereka dengan jin. Ada muamalah antara leluhur mereka dengan jin, berbahasa jin. Dari kalangan dengan setan dari kalangan jin. Jadi ketika seseorang mengikat perjanjian, mau itu dengan puasa ritual misalkan puasa mutih, mati geni, puasa ngebleng dan sebagainya. Leluhur itu orang tersebut dia terikat perjanjian dengan jin. Yang namanya jin sama-sama makhluk seperti kita, butuh makan, butuh minum, beristri, beranak pinak, berkembang biak dan sebagainya. Bahkan mereka lebih suka disembah dan dipuji. Itu karakter mereka di alam mereka. Jadi ketika diikatkan dengan perjanjian, maka apa yang saya dapatkan dengan saya bekerja untuk kamu? Seolah-olah kita mempekerjakan seorang bodyguard kalau misalkan dia jin khodam yang sifatnya untuk perlindungan diri, atau mungkin dia penglaris atau yang lainnya. Jadi bahasanya apa imbalan saya untuk apa yang kamu inginkan, lakukan apa yang kamu inginkan. Maka imbalan ini bisa berupa sesajen, bisa untuk makan dia, atau mungkin dia minta darah, atau mungkin mereka meminta uh, imbalan yang lain seperti tumbal. Maka dipenuhilah apa yang dia minta. Misalkan setiap malam Jumat atau Selasa, siapkan sesajen untuk saya. Atau bacakan setiap ada sholat wirid ini. Sehingga dia dipuji-puji terus. Wirid khusus. Itu yang mereka inginkan. Bukan berarti mereka suka kopi, bukan mereka suka duagan, bukan berarti mereka suka makanan-makanan kembang tujuh rupa dan yang lainnya. Hakikat dari semuanya mereka suka disembah. Karena tujuan mereka pun sama, menyesatkan manusia dari jalan yang lurus. Ketika ada penghambaan dari seseorang kepada mereka, itulah tujuan mereka. Sampai di akhir hayat, rampaslah imannya. Itu yang paling berharga. Nah, ketika si jin ini terus bergaul dengan orang tersebut, dan orang yang punya jin ini atau punya khodam ini meninggal, jin ini jobless sebutnya, tidak punya pekerjaan, maka jalan terbaik bagi mereka adalah mencari tuan baru. Siapa tuan baru ini? Turunannya. Dia mencari turunan yang sama persis kelakuannya, yang sama persis apa amal-amalnya, sehingga mereka memasuki jasad yang seolah mereka memasuki jasad yang sama, karakternya yang sama. Maka tidak semua anak-anaknya mendapatkan jin nasab ini. Jin nasab ini akan menurun pada anak yang memiliki atau turunan yang memiliki karakter yang sama dengan leluhurnya. Dicarilah. Kalau bahasa Sunda itu kata seorang dukun tukang pijat pasti punya anak tukang pijat lagi. Oh, ini tanpa belajar, tanpa ngelmu dulu, tanpa puasa dulu, dia langsung bisa mengurut. Misalkan neneknya peramal, pas anaknya nggak ada, pas cucunya bisa ngeramal. Oh, atau pananyaan tanpa belajar, ini katanya turunan, ini mah turunan tukang pijit terus.
ada khodam yang di sana. Ya naudzubillah, yang paling berbahaya itu apa? Seorang kiai misalkan atau ajengan, bapaknya ajengan, anaknya pasti jadi ajengan, cucunya pasti jadi ajengan lagi terus dengan bahasa yang sama, gaya yang sama. Nah, kita tidak diajarkan untuk suuzon pada mereka. Nah, karena Allah Adam, dan dia khawatirkan ini padahal nggak ngaji, nggak gimana seperti kakeknya dulu ngajinya apa tirakatnya sebutnya apa namanya riyadhahnya sangat berat. Ini anaknya jarang ngaji yang gimana? Oh ini ilmu laduni katanya. Wah, tidak ada ilmu laduni. Ilmu laduni ini hanya Allah berikan kepada mereka orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi Khidir alaihissalam dalam surat Al-Kahfi. Ini min ladunka ilman, ilmu dari sisi Allah. Maka berhati-hatilah ketika seorang santri atau siapapun ngulik ilmu laduni. Kita ini tidak sekelas lebih tinggi daripada Nabi Khidir alaihissalam.